Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya bagi umat Islam. Kemudian selamat beraktivitas juga buat yang non Muslim. Kita akan bahas tentang Stochastic Award di sini tahun 2023. Tahun 2023 Ibu pertama kali mengadakan Stochastic Award ini adalah pada tahun 2020, yaitu angkatan 2017, 2016 juga kalau nggak salah ya yang ngambil ya. Kemudian di 2021 Ibu nggak ngajar stokastik. Kemudian 2022 entar, 2020, 2021, iya benar. Bukan, 2021 itu nggak ada yang ambil stokastik, karena kan angkatan 2018 itu dikit ya. Kemudian mereka tidak ambil, dan di angkatan 2019 ada yang ambil, itu berapa orang tadi tuh ya? Ada 4 tim kalau nggak salah, 8 orang atau 10 orang yang ambil, lupa Ibu, angkatan 2019. Kemudian di angkatan 2020 dan 2021 ini yang ambil 18, tapi ternyata Eko tidak ini ya, tidak pernah masuk. Oke, langsung saja mungkin Ibu jelaskan di sini tentang Stochastic Award ini merupakan pemberian apresiasi kepada mahasiswa mata kuliah proses stokastik tahun akademik 2022-2023 secara umum tentang pemahaman dan kreativitas mahasiswa pada perkuliahan pertemuan 6 sampai dengan 10, serta secara khusus terkait presentasi ilmiah bertemakan rantai Markov dan juga proses Poisson dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian, sehingga diperolehlah 8 kategori utama, dan kategori award-nya adalah yang pertama Best Team, tim terbaik. Ini terbaik dalam segala hal ya. Kemudian yang kedua adalah Best Article Review, terbaik dalam mereview artikel. Untuk Best Team ini nanti tiap anggota timnya akan Ibu berikan kategori tersendiri ya. Jadi kan ada sertifikat tim, ada sertifikat individu. Jadi karena ada 8 tim, otomatis semua tim ini pasti dapat kategori. Namun kan di sini nilainya beda-beda. Nah, di sini urutan kategori ini merupakan urutan ranking juga. Maksudnya, jadi di sini untuk best team itu juara satunya, juara duanya best article review, juara 3 best public speaker, kemudian ranking 4 itu best time management, 5 best presentation, best summary creator, dan best point giver. Nanti Ananda semua menilai teman-teman yang tampil, dan ada favorite team atau tim terfavoritnya, silahkan pilih per pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu Ananda pilih mana yang terbaik dalam penampilan gitu ya. Nanti akan dilihat ini yang memilih individu ya, yang menilai juga individu. Jadi bukan tim yang menilai, memberi penilaian dan juga memilih tim favorit itu. Akan Ibu berikan formatnya, dan nanti penilaiannya dikirim di LMS, akan kita jumlahkan semuanya untuk nilai akhir dari Ananda yang akan dicantumkan pada sertifikat sebagaimana yang Ibu contohkan di sertifikat yang Ibu kirimkan di grup. Kemudian tujuan dari Stochastic Award ini sendiri, yang pertama, mahasiswa lebih memahami materi dalam mata kuliah proses stokastik. Yang kedua, meningkatkan skill review artikel ilmiah. Dan yang ketiga, mengasah skill public speaking serta teamwork-nya. Dan ini bisa dikategorikan sebagai project based learning dan bisa juga dikategorikan sebagai problem based learning ya. Kemudian kriteria penilaiannya adalah tampilan layout, konten data, formulasi dan gambaran ringkas implementasi materi yang disajikan, pemilihan jurnal ilmiah, penguasaan materi, kejelasan berbicara dalam menyampaikan materi presentasi, efektivitas waktu, teamwork, tim terfavorit, dan kontribusi tiap anggota kelompok, kemudian sistematika dan keteraturan alur presentasinya.
Dan selanjutnya, tema dalam Stochastic Award ini silahkan Ananda pilih, dan ini masing-masing, tim itu, ini kalau bisa di pertemuan 8 itu ini rantai Markov irreducible, di pertemuan 9 proses Poisson homogen, dan di pertemuan ke-10 adalah proses Poisson non homogen. Jadi, tadi urutan yang telah Ibu tentukan, Ananda tidak bisa lagi memilih tema, berarti ini bukan pilihan berarti ya, ditentukan ya. Tema dalam Stochastic Award ini, tiap tim dipilihkan salah satu dari 3 tema berikut ini memilih artikel ilmiah pada jurnal. Nah, yang boleh dipilih adalah artikel ilmiahnya pada jurnal ilmiah yang sesuai, membuat ringkasan jurnal, kemudian menemukan contoh data atau kasus yang dapat diselesaikan mengikuti langkah jurnal yang dipilih sesuai tema tersebut. Kemudian hasil kerja tim dituangkan dalam slide PowerPoint yang menarik, serta disajikan pada perkuliahan pertemuan 8 sampai dengan 10 secara bergiliran, dan urutan tampilnya setelah dibagikan tadi di grup WhatsApp. Jadi di sini, Ibu ulangi, untuk yang tema 1 rantai Markov irreducible ini akan disajikan oleh, tim di hari yang tadi terpilih di pertemuan 8 ya. Kemudian untuk proses Poisson homogen, itu akan dibahas oleh tim yang, tampil di pertemuan 9. Kemudian untuk tema proses Poisson non homogen, itu akan disajikan oleh, tim pada pertemuan 10. Jadi silakan Ananda, pilihlah artikelnya dari sekarang dan, laporkan judulnya dalam bentuk list di, judulnya saja ya, judul judul artikelnya saja, silakan Ananda, eee, laporkan di grup WhatsApp. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tugasnya adalah, pertama, memilih artikel dulu, kemudian dibuat ringkasannya, dan kemudian Ananda menemukan contoh kasus atau contoh data yang sesuai dengan, jurnal tersebut, dan Ananda coba selesaikan, mengikuti langkah jurnal yang dipilih sesuai tema tersebut. Jadi pilihlah jurnal yang bisa, menuntun Ananda untuk, menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jangan pilih jurnal yang men-skip-skip langkahnya. Jadi kan ada beberapa, karakteristik dari artikel ya, ada penulis yang men-skip, data, ada penulis yang men-skip langkah, ada penulis yang, eee, menjabarkan atau menguraikan langkah-langkahnya dengan lengkap dan menyajikan datanya. Pilihlah jurnal artikel yang lengkap seperti itu ya, yang ada datanya, yang ada langkahnya, dan pilihlah juga, data atau kasus, kalau misalkan mau cari data itu nggak perlu dari artikel ya, bisa diambil dari website BPS, misalkan contohnya misalkan nih mau cari, mmm, peluang steady state untuk, ini contoh aja ya, curah hujan atau harga, cabai rawit gitu ya. Nah itu kan ada datanya ya, misalkan untuk data harga itu ada pada aplikasi pasar apa ya, yang pernah Ibu ini ya, aplikasi kalau untuk harga itu per pasar di Jambi ini ada ya, dari Dinas Perdagangannya kalau nggak salah. Pernah Ibu ini waktu itu ada bimbingan skripsi yang mengambil data dari aplikasi tersebut. Kemudian, untuk curah hujan dari BMKG ada, dan lain sebagainya. Yang penting temukan dulu artikel yang langkahnya lengkap, nanti Anda akan mengikuti langkah, yang dilakukan oleh artikel tersebut, untuk setiap tema. Ini ada chat ya? Siapa yang belum di-ACC? Kayaknya udah di-ACC semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ananda?
Atau mau pilih ini, mau pilih, tema? Sepakat nggak dengan Ibu pilihkan temanya? Ini kan sesuai dengan ini ya, tingkat kesulitannya juga ya. Makanya kalau di pertemuan 10 kan otomatis kan lebih berat nih materinya, makanya waktunya lebih lama gitu. Makanya, pembagiannya seperti ini. Tadinya pilihan tema pertama itu adalah perilaku jangka panjang rantai Markov, tapi ternyata pas Ibu cek siakat, Bu Gusmi udah menyampaikan, padahal di RPS-nya disebutkan, eee, di pertemuan 6 seharusnya gitu kan. Ya udahlah kalau agak beda gitu. Jadi Ibu menyesuaikan, seperti inilah pilihan temanya. Bagaimana? Apakah sepakat semua? Dan software yang bisa gunakan itu adalah software QM ya, POM-QM itu tuh, bisa dicari dan itu untuk, limit pakai P0 initial state di situ. Kalau Ananda ingin menggunakan software itu. Silahkan diisi initial state-nya 1000 tergantung state dan diisikan peluang, ini, langkah pertamanya atau peluang P0-nya, peluang awalnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin nanya, Bu. Iya, silakan. Untuk outputnya nanti berupa apa aja ya, Bu? Output-nya cuma PowerPoint aja. Oh, PowerPoint aja ya, Bu. Ya, PowerPoint aja, di sini ada ringkasan jurnal, yang disajikan di PowerPoint, kemudian contoh data kasus itu di PowerPoint juga, selesaikan sampai selesai tapi ya, dan hasil, kerjanya ini pilihlah slide PowerPoint yang menarik karena ada kategorinya juga ya. Nah, untuk pemilihan penilaian kategorinya sendiri, karena presentasi yang terbaik itu ada di peringkat 5 itu, kalau misalkan dia lebih tepatnya untuk masuk ke tim terbaik, ya berarti walaupun slide presentasinya bagus, jadi dia masuknya di, best team. Bukan berarti yang best team itu tidak bagus ya slide presentasinya. Nah, karena misalkan untuk yang menentukan peringkat 4, 5, 6 misalkan gitu ya, itu kan dilihat lagi, apakah di public speaking-nya bagus, itu masuknya ke, peringkat 4 misalnya gitu ya. Jadi sistem penilaiannya seperti itu, dan semuanya akan mendapat, predikat, dapat award, tidak ada yang tidak dapat. Namun walaupun demikian tetap Ananda penilaian, poin nilai yang akan dicantumkan di siakatnya nanti adalah, untuk pengolahan nilai itu adalah poin ini. Jadi teman-temannya juga menilai penampilan Ananda, Ibu juga, dan nilai-nilai itu akan Ibu Ibu minta di-upload ke LMS. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu timnya. Nah, untuk, Yulanda dan Silvi mau masuk di pertemuan 9 kah atau 10? 10 aja, Bu. 10 ya, oke. Memang yang homogen itu sedikit ya kasusnya ya, nggak apa-apa lah, pas lah di pertemuan 9, yang banyak itu justru yang non homogen, proses poisson yang non homogen. Nanti menyusul video proses poissonnya. Jadi untuk sementara karena Ibu kira Ibu mengikuti RPS, Ibu salah baca RPS, tapi ternyata di Siakat udah ada ya perilaku jangka panjang. Dan Ibu lihat juga Bu Gusmi mempresentasikan proyek mahasiswa. Nah, jadi berarti sudah dipresentasikan yang perilaku jangka panjang. Sebenarnya seru juga ya kalau artikel tentang steady state itu banyak ya, steady state anti Markov itu banyak, dan menarik-menarik. Namun karena sudah, terpaksa dihapus dari pilihan tema, tadinya ada. Oh ya, untuk ya, siapa yang bertanya? Nggak kedengaran suaranya. Ini presentasinya ntar kita secara offline atau online ya, Bu? Online, nanti Aisyah, Bu.
kita live seperti biasa, Untuk seperti presentasi nanti, oke, siap. presentasinya online, live ya. Jadi semuanya harus hadir. Waktu maksimalnya per kelompok 25 menit tanpa tanya jawab. Bisa dipahami? Namun semuanya harus menyimak karena akan memberikan nilai, nanti ada Ibu berikan, per poin-poinnya, silakan diberikan poin pada tiap, butir-butir penilaiannya dan dikirim di, LMS. Untuk setiap kelompok yang menilainya individu, otomatis satu kelompok itu yang menilai ada, misalkan yang timnya 2 ya, berarti yang menilai 15 orang. Nanti itulah poin-poin itulah yang akan dijumlahkan. Jadi nggak masalah ada yang pelit nilai, ada yang terlalu boros memberi nilai, itu nggak masalah ya, karena kan gabungan nilai. Dan juga Ananda memilih, tim favorit di setiap pertemuan. Misalkan nih di pertemuan satu tim favoritnya tim Irma, nah silakanlah dipilih. Tapi itu kan yang memilih individu ya, jadi ada kemungkinan mungkin, tim Irma misalkan, yang memilih sebagai tim favorit ada 6 orang, kemudian tim Nina ada 6 orang juga, sisanya adalah tim, tari, misal gitu ya, misal ya. Bisa seperti itu, nanti akan kita lihat setiap pertemuan, kita bandingkan mana yang terbanyak dipilih sebagai tim favorit. Tapi sekali lagi, kalau tim favorit terbanyak itu ternyata masuk ke penilaian best team, jadi tim terfavoritnya, gugur. Maksudnya dia nggak dapat predikat itu diberikan pada tim lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ditutup atau, mau di ini lagi, dibahas lagi? Nah, ini dia yang dinilai ya. Jadi yang dinilai adalah tampilan layout, konten datanya, formulasi dan gambaran ringkas implementasi materi yang disajikan. Jadi Ananda kan memilih data nih, itu dinilai juga, data yang Ananda pilih itu. Bisa dari jurnal lainnya yang, kebetulan sama, penelitiannya dengan artikel yang Ananda pilih, bisa juga dari ambil sendiri datanya, data terbaru. Yang penting itu menjadi salah satu kriteria penilaian juga. Kemudian jurnal mana yang dipilih, apakah jurnalnya terakreditasi atau tidak, kemudian jurnalnya lengkap atau tidak seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Ada yang terakreditasi tapi ternyata di-skip-skip langkahnya, itu juga, eee, nilai pemilihan jurnalnya agak kurang di situ. Kemudian penguasaan materi, sejauh mana Anda menguasai materi yang dipresentasikan, kejelasan berbicara dalam menyampaikan materi presentasi, kemudian efektivitas waktu, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat atau pas atau optimal ya. Kemudian teamwork-nya, tim terfavorit dan kontribusi tiap anggota kelompoknya, apakah ada pembagian tugas di situ atau terlihat ada yang, lebih dominan dari yang lain. Kemudian sistematika dan keteraturan dari alur presentasinya. Ini adalah aspek penilaian yang harus Anda perhatikan. Tapi semuanya itu adalah di slide-nya. Jadi Ibu tidak minta mengumpulkan file Word-nya atau Doc-nya, tapi semuanya dituangkan di dalam, slide presentasinya. Optimalkanlah di dalam presentasinya itu, semuanya ya. Kriteria ini harus terpenuhi semua, karena, nanti kalau seandainya Ibu Gusmi dan Bu Kori berkenan juga mereka akan di salah satu pertemuan akan memberi penilaian, tapi kalau mereka sibuk ya nggak perlu sih, nggak harus juga ya. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Mhm. untuk pertemuan 8-nya kapan ya, Bu? Oh iya, pertemuan 8 kita jadwalnya kapan ya? Setiap Senin ya? Iya, Bu, Senin. Senin, pertemuan 8. Nggak bisa Ibu Senin. Minggu depan itu hari apa bisanya ya? Apakah mau di hari Minggu lagi seperti ini? Kita mulai jam 1. Tapi kalau pertemuan 9 Ibu bisa Senin ya, karena, mata kuliah kalkulus di prodi THP udah selesai. Besok itu mereka UTS soalnya, nggak bisa Ibu tinggal ya. Senin itu.
Bagaimana kalau kita di pertemuan 8-nya tetap hari Minggu, kemudian pertemuan 9-nya di hari Senin depan, berarti cuma beda 1 hari, 8 dan 9. Kemudian pertemuan 10-nya di hari Senin berikutnya lagi. Berarti tanggal berapa tuh? Sudah di bulan April ya. 8 dan 9 cuma beda 1 hari ya. Tapi setuju nggak nih hari Minggu? Tanggal berapa hari Minggu besok ini ya? Coba lihat dulu kalender. Pertemuan 8 di hari Minggu tanggal 2 April. Kemudian pertemuan 9 di hari Senin tanggal 3 April. Kemudian pertemuan 10 di hari Senin tanggal 10. Bagaimana? Apakah bisa seperti itu? Diulangi ya. Pertemuan 8 di tanggal 2 April hari Minggu jam 1 atau jam 13.30 lah ya kalau ada yang ibadah Minggu ya. Kemudian pertemuan 9 di hari Senin pada tanggal 3 April sesuai jadwal. Kemudian pertemuan 10 di tanggal 10 April sesuai jadwal. Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bungkus ya, seperti itu. Ada pertanyaan terkait kriteria penilaian dan tema ini? Atau sudah cukup jelas? Untuk yang baru bergabung tadi, ini tujuannya. Karena sebetulnya proses stokastik ini sangat potensial untuk menjadi topik skripsinya. Selain statistika multivariat. Banyak juga yang memilih ini karena kebermanfaatannya ya. Kalau dari segi tingkat kesulitan ini masih levelnya tergantung ya, kalau rantai Markov doang tanpa proses kosongnya itu masih kategorinya sedang, tapi kalau udah masuk di proses kosong itu kategorinya udah level tinggi ya. Agak inilah ya, maksudnya dibaca pun judulnya wow gitu. Kalau yang pakai proses kosong, belum ada nih angkatan sebelumnya yang pakai proses kosong. Silahkan Ananda yang tertarik, ambillah, pilihlah topik skripsi tentang proses kosong. Baik itu proses kosong homogen, non homogen, proses kosong majemuk, proses kosong sama aja sih independen dengan homogen ya. Itu bisa juga dan juga misalkan mau tentang proses kelahiran kematian gitu. Dikaitkan dengan inilah matematika demografi ya, tentang keseimbangan dalam populasi, peluang keseimbangan itu juga bisa pakai proses kosong. Ada kesamaan keseimbangan di situ rumusnya PI tadi ya, limit distribusi sigma J sama dengan 0 sampai tak hingga PJI PJ dan lain sebagainya, itu boleh Ananda pilih sebagai tema yang mungkin topik skripsi yang jarang diambil orang dan itu bisa nilainya sedikit lebih tinggi, levelnya dianggap tinggi juga oleh penguji dibanding yang sekedar rantai Markov untuk perilaku jangka panjang. Nah, selama ini kakak kelasnya lebih banyaknya memilih rantai Markov dengan perilaku jangka panjangnya untuk prediksi. Itu yang banyak dipilih untuk topik proses stokastik. Nah, seperti itu penjelasan dari Ibu dan diharapkan Stochastic Award ini dapat memotivasi Ananda untuk lebih memahami materinya. Karena sekarang kan student center learning ya, jadi berpusat kepada peserta didik untuk pembelajarannya dan itu menuntut kreativitas dan juga fokus dari Ananda untuk belajar. Sehingga setiap poin-poin itu
kalau mata kuliah pilihan bisa menjadi topik skripsi, bukan hanya yang konsentrasi statistika saja. Untuk konsentrasi lain juga, matematika terapan, matematika murni juga, itu bisa Ananda jadikan topik skripsi kalau Ananda memang benar-benar, mencari penerapan dari teori-teori itu. Karena kalau cuma sekedar kita belajar terus ceramah dari dosen itu jarang ya bisa, Ananda latih nalarnya untuk menerapkan. Kadang kan contoh dari dosen kan juga, sederhana saja gitu, padahal kalau realnya, kasus-kasus real itu tidak sesederhana itu. Nah, kalau kalau Ananda lebih kreatif, ada aspek modifikasinya di situ, itu akan lebih baik lagi ya. Nah, ini kategorinya tadi yang terlambat datang, untuk yang 6, 7, 8 itu bukan peringkat sih ya, ini sejajar. Jadi bisa saja misalkan mereka favorit tim nih, ya udah favorit tim itu memang hak mereka gitu, walaupun di sini posisinya 8 tapi belum tentu dia lebih rendah dari, best summary creator sama best point giver ya. Jadi, 3 ini yang 6, 7, 8 itu adalah, peringkat yang selevel, sejajar, tergantung dari, eee, misalkan nih favorit timnya ada sama ya, sama misalkan, tim satu dengan tim 5 itu sama-sama favorit tim misal ya. Kemudian dilihat lagi, mana mana dari 2 itu yang, best summary creator. Nah, best point giver ini ada 2 nih ya, cewek cowok ya. Yang jelas semuanya akan insya Allah akan tetap dapat nih, predikat tertentu. Oke Ananda, di sini sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Oh iya, ini, artikelnya di-review ya, diberi penilaian, kalau mau lihat contohnya itu review terbaik di angkatan 2019 itu dari Nadia, Nadia dan Aidini. Bisa lihat cek di YouTube Ibu, di channel YouTube Ibu yang satunya lagi yang ada konten kucingnya. Ibu kan pindah nih yang konten konten khusus yang statistik Ibu pindahkan ke channel channel baru. Nah, channel lama Ibu tuh ada ya, di live-nya cek aja, bagaimana pelaksanaan Stochastic Award untuk yang tahun lalu, yang tahun 2022. Itu yang terbaik mereview itu kelompoknya Nadia dan Aidini. Nah, tapi karena mereka best team, karena terbaik dalam semua kategori, jadi mereka masuk ke best team. Sebenarnya mereka terbaik dalam review ya, gitu sistem penilaiannya, Nanda. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas kan ya? Sama jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita tutup. Sebentar aja kita masuk hari ini. Dan selebihnya disimak videonya ya yang tadi, sama satu lagi mau Ibu share lagi nanti untuk proses kosongnya. Demikian, Ibu mohon maaf karena meminta waktu Ananda semua di hari libur, di hari Minggu ini. Dan terima kasih atas perhatian Ananda semua, tetap semangat, semoga Stochastic Award-nya berjalan lancar untuk pertemuan 8, 9, dan 10-nya sebagai nilai UTS. Demikian, selamat beraktivitas kembali, atau selamat mager atau rebahan bagi yang ini ya, udah lemes ya puasanya, silahkan rebahan sambil buka-buka browsing, cari-cari jurnal, artikel, baca-baca materi, pahami gitu. Oke, demikian Ananda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua. Terima kasih, Bu.